Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 14 Maret 2026 dengan judul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam bacaan terakhir kita kemarin, kita melihat bahwa pada bulan Januari 1847, Joseph Bates telah menyimpulkan dari Wahyu 12 ayat yang ke-17 bahwa Tuhan tidak hanya akan memiliki umat di akhir zaman yang menghormati 10 perintah yang terdapat dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat yang ke-19, tetapi juga bahwa naga akan berperang dengan mereka yang memelihara perintah tersebut. Tidak perlu banyak penelitian lagi untuk melihat bahwa konflik akhir zaman tercermin dalam ayat-ayat seperti Wahyu 13 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 yang menggambarkan mereka yang menyembah binatang itu sebagai orang-orang yang memerangi mereka yang mengikuti anak domba. Dari Wahyu pasal yang ke-13 ia beranjak ke pasal 14 yang menggambarkan para penyembah anak domba akhir zaman sebagai orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pada saat itu Wahyu 14 menjadi titik fokus kajian Bates dalam tulisan edisi keduanya yang berjudul The 7-Day Sabbath a Pertul Science. Sebelum melihat pada kesimpulannya, kita harus memperhatikan garis besar pasal 14 itu sendiri. Ayat 1 hingga ayat yang kelima memperkenalkan 144.000 orang di akhir zaman yang mengikuti anak domba dalam semua ajarannya dan memiliki nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 menyajikan pekabaran malaikat pertama. Ayat yang ke-8 merefleksikan pekabaran malaikat kedua. Ayat 9 hingga ayat yang ke-12 menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Ayat 13 menyoroti nasib para pengikut anak domba yang terjebak dalam penganiayaan akhir zaman sesuai dengan Wahyu 13. Dan pasal 14 mencapai klimaksnya dengan kedatangan Kristus di awan-awan langit untuk menuai tuaian di bumi. Perkembangan itu tidak luput dari perhatian Bates saat ia berjuang untuk memahami di mana umat Allah berada dalam arus peristiwa akhir zaman. Yang cukup menarik, beberapa pengikut Miller hanya menekankan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Miller sendiri percaya bahwa pekabaran waktu penghakiman dari malaikat pertama sedang dikhotbahkan pada zamannya. Bagi Miller, penghakiman pada ayat 7 adalah kedatangan Kristus yang kedua. Charles Fitz mulai mengumumkan pekabaran malaikat kedua tentang kejatuhan Babel pada tahun 1843. Ketika denominasi-denominasi mulai menganiaya orang-orang percaya akan kedatangan kedua. Namun, isi pekabaran malaikat ketiga itulah yang menarik perhatian Bates. Sebelum Anda berdoa pagi ini, ada baiknya Anda membaca Wahyu 14. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.